Tan Malaka adalah satu sosok yang mencetuskan nama Republik Indonesia, bahkan sebelum Soekarno-Hatta mencetuskan nama tersebut. Namun nama Tan Malaka seolah lenyap begitu saja dalam sejarah Indonesia. Ia juga dikenal sebagai aktivis sayap kiri Indonesia yang berideologikan komunisme. Namun komunismenya tidak sama dengan komunisme ala Soviet atau Partai Komunis Indonesia. Pandangan Tan Malaka jauh lebih nasionalis dan revolusioner yang berbasis Islam dan budaya lokal. Tapi sayangnya, karir politik Tan Malaka di negara ini hampir tidak pernah diakui sejarah Indonesia. Bahkan saat meninggal pun, ia harus tewas di tangan tentara negaranya sendiri. Salah satu karya terbesar Tan Malaka yang terkenal hingga saat ini adalah tulisan tangannya yang berjudul Madilog. Buku yang ditulis antara tahun 1942 hingga 1943 ini ditulis oleh Malaka pada saat ia diasingkan oleh Jepang di salah satu tempat pengasingan di Sumatera. Ini adalah karya filsafat besar pertama yang ditulis oleh orang Indonesia. Buku ini bertujuan untuk mendorong pola pikir rasional, ilmiah, dan revolusioner bagi rakyat Indonesia yang saat itu masih terjajah secara politik dan terbelenggu oleh mistisme dan feodalisme. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana lika-liku kisah mengharukan Tan Malaka, bagaimana karir politik dan jasa-jasanya terhadap Republik Indonesia, dan kenapa dia juga sampai harus meninggal di tangan tentara Indonesia sendiri. Ibrahim Datuk Sultan Malaka atau yang biasa dikenal sebagai Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1897 di Desa Nagari Pandan yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ibrahim mendapat gelar Datuk Tan Malaka diperoleh pada tahun 1913 melalui upacara adat. Gelar Datuk Tan Malaka diberikan kepada Ibrahim karena ia berasal dari keluarga terpandang. Sesuai adat Minangkabau saat itu, dia mewarisi gelar pusaka sesuai struktur adat yang sangat dihormati di kampung halamannya. Saat muda, ia bersekolah di HIS, salah satu sekolah Belanda terpandang yang berada di Bukit Tinggi. Pada tahun 1914, Tan Malaka melanjutkan pendidikan ke Belanda di Rijksweg School di Haarlem. Pada saat itu, ia mendapatkan pandangan mengenai dunia luar dan mengalami perubahan drastis dalam pola pikirnya. Tan Malaka banyak mempelajari tentang ilmu sosialisme dan komunisme. Setelah adanya revolusi Rusia pada Oktober tahun 1917, Tan Malaka adalah penganut paham sayap kiri dan komunis Soviet. Ia terpapar pemikiran-pemikiran Karl Marx dan Lenin. Komunisme saat itu sedang naik daun sebagai anti penindasan, anti imperialisme, dan mendukung para pekerja dan buruh. Tan Malaka melihat komunisme sebagai alat perjuangan sosial, bukan melihat sebagai ateisme yang identik dengan komunisme. Sepulangnya dari Belanda, Tan Malaka menjadi pengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau di kampung halamannya. Dari kejadian itu, Tan Malaka memiliki sifat yang radikal. Ia mulai mempelajari tentang ketertindasan masyarakat Indonesia secara sosial maupun dari segi SDM-nya. Di samping mengajar, ia juga aktif sebagai jurnalis dan menulis berbagai karya tentang ketimpangan sosial antara pekerja dan pemilik. Pada tahun 1921, Tan Malaka pindah ke Jawa dan terpilih menjadi anggota Volksraad. Sebagai anggota kelompok sayap kiri, tetapi Tan Malaka hanya bertahan 1 tahun di organisasi tersebut. Setelah muktamar kelima Sarekat Islam, yang pada saat acara itu membahas tentang keanggotaan ganda, Sarekat Islam pada akhirnya terpecah, dan Malaka kemudian diminta ke Semarang untuk bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Tan Malaka kemudian membuka sekolah rakyat di Semarang dengan nama Sekolah Sarekat Islam dengan bantuan tokoh Sarekat Islam waktu itu. Tan Malaka juga masih aktif menuliskan pemikiran-pemikirannya. Pada Oktober tahun 1921, setelah Semaun yang saat itu menjabat sebagai Ketua Partai Komunis meninggalkan Hindia Belanda, Tan Malaka kemudian dilantik untuk menggantikan Semaun sebagai ketua partai. Gaya kepemimpinan Malaka dinilai lebih radikal dibandingkan Semaun, yang membuatnya mendapat kritikan pedas dari berbagai pihak. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial Belanda resmi mengusir Tan Malaka dari Hindia Belanda. Ia dianggap terlalu berbahaya karena aktivitasnya di Partai Komunis Indonesia. Tulisan-tulisannya yang menyerukan revolusi dan kedekatannya dengan organisasi internasional komunis membuat pemerintahan Hindia Belanda khawatir.
Tan Malaka diasingkan karena dianggap aktivitas politiknya mengancam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Tan Malaka memulai masa pengasingannya di Filipina dengan identitas palsu Elias Fuentes. Ia bekerja sebagai guru matematika di sekolah menengah sambil tetap menulis secara rahasia. Di negeri ini, ia mulai menyusun strategi revolusi Asia Tenggara dan memperkuat jaringannya dengan aktivis anti-kolonial dari berbagai bangsa. Bertahun-tahun setelahnya, Tan Malaka dipindahkan ke berbagai negara-negara lain, seperti Thailand, Tiongkok, hingga Singapura dengan berbagai macam nama samaran. Setelah lebih dari 20 tahun hidup di pengasingan, Tan Malaka mengalami banyak kegagalan, konflik, dan kemiskinan. Namun pada awal 1940-an, saat Jepang mulai menguasai Asia Tenggara, Tan Malaka berhasil menyelinap kembali ke Indonesia secara diam-diam. Ia kemudian bersembunyi di Sumatera Barat, tepatnya di daerah Padang, dan menjalani kehidupan sebagai guru privat, buruh kasar, bahkan tukang gali sumur. Di tengah keterasingan itu, ia mulai menulis buku yang masih populer hingga saat ini. Buku yang berjudul Madilog ini ditulis Tan Malaka guna untuk membebaskan pikiran bangsa Indonesia dengan menawarkan cara berpikir ilmiah dan rasional. Tan Malaka menulis Madilog seorang diri, dalam persembunyian, tanpa bantuan penerbit, editor, atau fasilitas pendidikan. Ia menulis secara manual dan sangat hati-hati agar tidak dicurigai oleh militer Jepang, yang saat itu sangat represif terhadap orang-orang berideologi kiri. Madilog sendiri adalah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika, yang isinya adalah bahwa dunia bersifat nyata dan bisa dipahami lewat ilmu pengetahuan, bukan melalui mitos atau tahayul yang saat itu merajalela di kalangan masyarakat Indonesia. Serta manusia harus diajarkan cara berpikir sistematis dan kritis untuk keluar dari kebodohan dan penjajahan mental, seperti feodalisme dan kasus-kasus yang lain. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Tan Malaka kembali muncul ke publik dan aktif dalam politik nasional. Namun perannya menimbulkan konflik. Pada tahun 1948, Tan Malaka mendirikan Partai Murba dan mengkritik keras pemerintahan Soekarno-Hatta. Tan Malaka menganggap jika Soekarno-Hatta terlalu kompromi terhadap Belanda saat itu. Tan Malaka menolak perjanjian Linggarjati yang dianggap melemahkan kedaulatan Indonesia. Ia ingin revolusi dijalankan lebih radikal dan bahkan sempat menggalang kekuatan sendiri melalui Persatuan Perjuangan. Karena dinilai membahayakan kestabilan politik, ia ditangkap oleh pemerintah Indonesia sendiri pada Maret 1946 dan ditahan di berbagai tempat hingga akhirnya dipenjara di Bandung. Pada September 1948, Tan Malaka akhirnya dibebaskan dari penjara. Saat itu suasana negara sedang kacau. Belanda masih terus melancarkan agresi militer. Setelah bebas, Tan Malaka tidak diam. Ia bergerak ke Jawa Timur dan memimpin pasukan kecil dalam perjuangan gerilya melawan Belanda. Sayangnya, karena tidak memiliki kekuatan politik yang besar, ia dianggap sebagai ancaman oleh beberapa kelompok militer. Pada tahun 1949, Tan Malaka ditangkap oleh pasukan divisi Siliwangi di daerah Kediri, Jawa Timur, dan dieksekusi secara rahasia pada 19 Februari 1949. Ironisnya, ia dibunuh oleh sesama bangsa Indonesia, bukan oleh Belanda dan bukan oleh Jepang. Kematian itu hingga menimbulkan perdebatan hingga saat ini. Bahkan ada yang berpendapat jika Tan Malaka lebih layak untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia saat itu dibandingkan dengan Soekarno. Tapi pada akhirnya, Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia pada tahun 1963 oleh Presiden Soekarno. Namun, namanya masih jarang disebut dalam buku-buku sejarah utama dibandingkan tokoh-tokoh lain.